Terima kasih bila mana sahabat-sahabat Tuhan, dimanapun Anda berada semua, bila saat ini sedang menyaksikan video di channel-channel kami dan menjadi penonton-penonton yang setia dalam channel kami. Saat ini saya ingin membawakan tagline acara di Grimis Ministry channel YouTube kami ini, A Few Minutes with God, di mana saya ingin membawakan satu renungan singkat, sahabat-sahabat Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya yakin dan saya percaya Tuhan memberkati sahabat-sahabat Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membuka firman Tuhan dengan satu ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Sekali lagi, 2 Petrus 1 ayat 10. Akan saya bacakan buat sahabat-sahabat Tuhan ya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sekali lagi, biar lebih jelas ya sahabat-sahabat Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Perhatikan kata demi kata, sahabat-sahabat Tuhan, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya kasih tahu nih, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Tuhan berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi bila mana saat ini kita boleh percaya, mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, itu bukan suatu pilihan kita, sahabat-sahabat Tuhan, tapi itu adalah karunia yang Tuhan pilih dan anugerahkan kepada kita semua. Nah, saat ini saya mau beritahu kepada sahabat-sahabat Tuhan, apapun pekerjaan Anda semua, pekerjaan kita semua, baik itu Anda ada di pelayanan, baik itu Anda dalam bekerja, di kantoran, di pekerjaan apapun yang Anda dipercayakan oleh Tuhan saat ini, tolonglah bekerja dengan baik, sahabat-sahabat Tuhan. Karena itu juga suatu panggilan yang datang daripada Tuhan. Kita harus masih bersyukur bila mana saat ini kita masih boleh bekerja di suatu tempat dimanapun sahabat-sahabat Tuhan bekerja. Bersyukurlah bahwa Anda ada di dalam panggilan Tuhan. Dimanapun Anda bekerja, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya punya suatu cerita yang akan saya sampaikan saat ini. Saya akan ceritakan kepada sahabat-sahabat Tuhan. Ada suatu alkisah seorang tua, kakek-kakek tua, ya. Pekerjaannya dia membawa sebuah kunci Inggris untuk mengencangkan baut-baut rel kereta api. Anda tahu rel kereta api bandalannya pakai baut-baut, sahabat-sahabat Tuhan. Nah, pekerjaan dia itu tiap hari berkeliling mengencangkan baut-baut rel kereta api. Yang kendor dia kencangkan, terus dia bekerja. Nah, suatu saat ada anak muda yang menanyain kepada bapak tua ini. Ditanyakan begini, Pak, Bapak sudah berapa lama mengerjakan pekerjaan ini? Oh, baru sebentar, Dek. Cuman baru 20 tahun. Wow, bukan waktu yang singkat tentunya, betul? Nah, terus anak muda ini bertanya kepada kakek tua tadi, ke bapak tua tadi, Pak, apakah Bapak mengerjakan ini dengan hati yang gembira? Oh ya, tentunya dengan hati yang gembira saya mengerjakan ini semua. Bapak apa nggak bosan melakukan pekerjaan ini? Bapak tua itu tersenyum. Sampai mati pun dia menjawab kepada anak mudanya, Dek, sampai mati pun saya akan tetap mengerjakan pekerjaan ini. Anak muda tersebut penasaran, sahabat-sahabat Tuhan. Loh, kenapa? Sampai begitu mencintai dan menjiwai pekerjaan tersebut.
Dia tanya lagi, Pak, mungkin gaji Bapak besar ya, sampai Bapak rela dan mau sampai hari ini melakukan ini semua. Ya, gaji saya cukuplah untuk makan saya, sama istri saya, sama anak-anak saya. Bapak itu menceritakan bahwa anak-anak saya sudah sukses, Dik. Sudah tidak diberi uang dari saya. Bahkan terkadang saya menerima uang dari anak-anak saya. Loh, anak muda lagi, heran lagi anak muda itu bertanya, Pak, anak-anak Bapak udah sukses, Bapak tinggal enak di rumah dong, pensiun. Nggak usah mengerjakan lagi, sudah pensiun kan enak, Pak. Bapak tersebut mengatakan dengan senyumnya, wah, adik berarti belum tahu ya apa yang saya maksud. Inilah spirit, kata dia. Kenapa saya masih melakukan ini, Dek? Kenapa saya masih melakukan dengan mengencangkan pekerjaan mur baut rel kereta api yang kendor-kendor dia kerjakan? Dia bicara dan dia berkata kepada anak muda tersebut, Dek, bayangkan coba, bila mana tidak ada yang mengerjakan pekerjaan ini, bila mana ada baut satu ataupun beberapa baut yang kendor dari bantalan rel kereta api, sahabat-sahabat Tuhan tahu, kalau kereta api melintas dengan kencang, maka apa yang terjadi? Bisa akan terjadi suatu kecelakaan. Kereta api itu akan bisa keluar dari jalurnya rel. Dan Bapak itu bertanya, coba Adik bayangkan, kamu bayangkan, Dek, berapa nyawa yang akan terhilang. Dan setelah nyawa itu terhilang, berapa ribu orang yang akan berduka akibat itu semua. Jadi itulah spirit saya. Sampai hari ini saya masih melakukan pekerjaan ini. Anak muda tersebut hanya bisa tersenyum dan berkata, luar biasa ya Bapak. Benar-benar bekerja memenuhi panggilan yang Bapak kerjakan saat ini. Lah, sahabat-sahabat Tuhan yang setia, itulah apakah inti cerita dari ini? Tadi saya dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Maka dari itu, sahabat Tuhan harus ingat bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan menjadi juru selamat kita. Ingat itu, kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus di dunia. Karena itu Rasul Paulus menasihati kita tadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 tersebut. Untuk kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain dalam kita melakukan segala panggilan-panggilan kerjaan kita. Bila mana saat ini kita juga sedang mengalami tekanan dalam pekerjaan kita, sahabat-sahabat Tuhan, percayalah, Tuhan itu punya maksud dan rencana yang indah bagi kita semua. Berusahalah dengan sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan hati. Asal kita tidak asal-asalan, tidak main-main dan tidak setengah-setengah. Percayalah, Tuhan akan selalu melindungi kita semua, sahabat-sahabat Tuhan. Saya yakin, apapun kondisi kita saat ini, yang saat ini terus, hari ini saya membuat renungan singkat, pandemi corona masih berlangsung. Tapi kita anak-anak Tuhan harus tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Harus tetap ada melakukan segala panggilan-panggilan Tuhan. Apapun pekerjaan kita saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Satu ayat lagi yang terakhir untuk kita motivasi diri kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20 yang A. Sekali lagi saya katakan, di Galatia 2 ayat 20 yang A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Saya perjelas ya, sahabat-sahabat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Galatia 2 ayat 20 yang A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, di dalam kita semua. Jadikanlah itu rema bagi kita, sahabat-sahabat Tuhan, saat ini, bahwa hidup kita saat ini harus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hidup untuk bukan diri sendiri, tapi hiduplah
untuk Kristus, agar Kristus hidup di dalam kita. Dengan kata lain, kita pun harus terus dipisahkan dengan cara hidup dunia. Bila mana kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh kepada siapapun Anda bekerja. Bila mana Anda pengusaha, menjadilah pengusaha entrepreneur yang sungguh-sungguh memberkati karyawan Anda yang lain. Semuanya. Karena apa? Karena biarlah kita hidup, kita menjadi surat terbukanya Kristus. Terima kasih sahabat-sahabat Tuhan. Saat ini untuk renungan singkat yang saya bawakan, semoga pastinya renungan singkat ini dapat membawa berkat bagi kita semua, terutama tentunya dengan saya sendiri. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai. Saya Samuel Effendi. Sampai berjumpa kembali di renungan singkat A Few Minutes with God yang akan datang. Haleluya. Amin.